Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam JSNH channel. Mudah-mudahan perjumpaan kita memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya Allah. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang ijazah dzikir Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat pertama dan kedua. Ayat pertama dari surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berikut ini adalah khususiyah daripada ayat pertama dan kedua dari surah Al-Baqarah. Barang siapa yang melazimkan membaca ayat ini, maka insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan kekuatan hafalan dan akan diberikan keyakinan hati, keteguhan hati pada orang yang membacanya. Dan insya Allah juga akan dijadikan pahala sebagai orang yang bertakwa dan dihilangkan segala keraguan dan kebimbangan hati dan digantikan dengan keteguhan. Juga akan diberikan kepastian hal atau masalah yang samar baginya, baik yang samar maupun zahir, serta akan Allah jadikan sebagai orang yang dimintai saran atau nasihat. Kaifiat yang pertama, khususnya yang pertama dari ayat ini adalah ketika Anda memiliki anak dan Anda menghendaki atau mengharapkan agar anak tersebut cerdas, memiliki hafalan yang
kuat. Maka bacalah ayat ini sebanyak jumlah bilangan para rasul, yaitu 313. Lalu kemudian baca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Lalu kemudian membaca sholawat 100 kali. Lalu kemudian tiupkan ke dalam air. Kemudian air tersebut diminumkan kepada anak yang Anda maksud. Sebaiknya diminumkan ketika bangun tidur dan hendak tidur selama 7 hari berturut-turut. Itu untuk khususiyah yang pertama, yaitu untuk mencerdaskan dan menguatkan hafalan. Yang keduanya, ketika Anda atau saudara Anda dihadapkan pada kebimbangan hati, keraguan hati terhadap suatu masalah dan ingin dihilangkan keraguan dan kebimbangan tersebut dan digantikan dengan keyakinan dan keteguhan hatinya dalam menghadapi atau memutuskan suatu masalah, maka bacalah ayat ini sebanyak 170 kali. Lalu kemudian bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 100 kali. Lalu kemudian bacalah hasbunallahu ni'mal wakil 450 kali. Lakukan pembacaan atau kaifiyat tersebut sampai kebimbangan dan keraguan hati itu hilang. Ketika hendak diterapkan pada orang lain, semisal saudara Anda, kebetulan anak Anda sudah dewasa di dalam menentukan pilihan namun ragu, sebaiknya Anda baca lalu tiupkan ke air, air itu diminum sama orang yang Anda tuju, baik anak Anda atau saudara Anda yang memiliki permasalahan, kebimbangan dan keraguan hati, ketidakpercayaan diri juga bisa. Lalu khusus yang ketiga adalah ketika Anda atau saudara Anda atau kerabat yang ingin dipercaya ucapannya dan didengar ucapannya, nasihatnya, idenya, maka bacalah basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786. Lalu kemudian bacalah ayat ini sebanyak 313. Lalu lanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas banyak 100 kali. Kemudian ditutup dengan membaca salawat sebanyak 100 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammadi wa sallim. Banyak 100 kali. Lakukan pembacaan ini atau kaifiyat ini sebanyak 40 hari. Maka insya Allah ucapan Anda akan dipercaya dan akan didengar serta ditaati. Anda pun akan dimintai nasihat dan saran. Semua ucapan-ucapan Anda akan didengar. Kaifiyat ini sebetulnya sangat ideal untuk Anda yang memiliki profesi sebagai technical advisor atau konsultan. Atau mungkin Anda, profesi Anda sebagai tabib atau dokter atau ahli tabligh yang dakwah syiar atau ahli hikmah, juga sangat ideal untuk ahli pengobatan tradisional. Kaifiyat ini juga cocok bagi Anda yang memiliki
eh, strata sosial sebagai tokoh masyarakat mungkin, atau sales, atau mungkin Anda sebagai apa namanya, dalam posisi menawarkan tender, menawarkan proyek, atau mungkin Anda profesi sebagai pengelola pondok pesantren, semisal kiai atau ustadz, yang kalimat-kalimatnya tentu harus didengar dan dijalankan dan ditaati. Atau juga bisa profesi Anda yang terkait dengan hubungan dengan masyarakat, semisal public speaking atau mungkin public relation. Hal ini tentu sangat cocok, mengingat ucapan dan kalimat yang Anda katakan itu harus benar-benar ditaati dan didengarkan. Jadi artinya kaifiat ini adalah agar Anda dipercaya dalam sisi ucapan, sisi ide, visi maupun misi, atau mungkin Anda memiliki penawaran-penawaran khusus, atau mungkin Anda sebagai pedagang yang memang diharuskan untuk interaksi langsung dengan para pelanggan gitu. Jadi kaifiat ini sangat, insya Allah sangat bermanfaat. Adapun ketika Anda ingin memiliki kaifiat ini secara keseluruhan, yaitu 3 khususiyah tadi, atau mungkin Anda mau menggunakannya kepada orang lain, sebaiknya Anda mengambil kaifiat ini terlebih dahulu dengan cara salat sunnah hajat 4 rakaat. Di dalam salat sunnah hajat itu, setiap rakaatnya, rakaat pertama setelah membaca suratul Fatihah, Anda membaca kulhu sebanyak 10 kali. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca kulhu 20 kali. Rakaat ketiga setelah Fatihah membaca kulhu 30 kali. Dan rakaat keempat setelah membaca surat Al-Fatihah, Anda membaca kulhu 40 kali. Lalu kemudian setelah ba'da salam, dilanjutkan dengan membaca salam riyalul ghaib, yaitu assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alaikum ya rijal ya jami'il malaikatil alawiyah was-safaliyah, assalamu alayka ya qutbu rabbani sayyidi syekh Abdul Qadir Jailani, assalamu alaikum ya rijalul ghaib, assalamu alaikum ya ayyuhal arwahil muqaddasah, ya nuqaba, ya nujaba, ya ruqaba, ya budala, ya autadal ard, autadal arba'ah, ya imama, ya kutubu, ya farlu, ya umana, agithuni bigawsati wangsuruni binasrati warhamuni wahassilu muradi wa maqsudi waqumu ala qada'i hawaiji inda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sadamakumullahu ta'ala fi dunya wal akhirah. Allahumma salli alal hidir. Lalu kemudian dilanjutkan dengan hadharah. Pembacaan hadharah kurang lebih seperti biasa, dimulai dengan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikati muqarrabin wal katibin syaidul Fatihah. Lalu dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah sekali atau 2 kali atau 3 kali. Lalu kemudian dilanjutkan dengan wala hadrati khulafatir rasyidin sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Radhiyallahu anhum wa karamallahu wajhahum sayyidina Al-Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah 1 kali atau 3 kali atau 7 kali.
Dilanjutkan dengan wailah hadrati jami'il awliya Allah ta'ala min masyariqil ard ila magharibiha khususan ila hadrati mudlaghat wa muhyis sunnati wad din imamina wa qudwatin sayyidi sultan awliya Syaikhul Abdul Qadir Jailani wa Syekh Abi Hasan Tabili wa Syekh Junaidil Baghdadi qaddasallahu sirrul Fatihah. Lalu membaca surat Al-Fatihah 1 kali atau 3 kali atau 7 kali. Dilanjutkan dengan wailah hadrat khususan Syekh Abdul Sabur bin Mama Haji Husni bin Sumpi. Wailah hadrat khususan Kiai Haji Zainuddin Cisatong Palabuhan Ratu. Wailah hadrat khususan Abah Sarahan bin Abah Sarian. Wailah hadrat khususan Ustaz Muhammad bin Abah Sukari. Wailah hadrati khususan Kiai Haji Odi Qatani bin Abah Syuaib. Wa jami' ala man ajazani wa usulihim wa furu'ihim ila muntaha. Ghafarallahu ta'ala wa fa'lahu darajat syaidul Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah 1 kali atau 3 kali atau 7 kali. Setelah membaca hadrah, dilanjutkan membaca la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kemudian membaca suratul Ikhlas. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali atau 7 kali atau 11 kali. Lalu kemudian dilanjutkan membaca suratul Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekali. Lalu dilanjutkan pembacaan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini dibaca sekali. Setelah selesai pembacaan surah, dilanjutkan dengan zikir yang dimulai dengan Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sebanyak 100 kali. Dilanjutkan membaca zikir basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali. Lalu dilanjutkan zikir tersebut dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 100 kali. Lalu kemudian membaca suratul Ikhlas sebanyak 100 kali. Lalu bacalah ayat ini. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin sebanyak 313 kali. Lalu kemudian ditutup dengan membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim sebanyak 100 kali. Kaifiat ini diamalkan setiap ba'da salat maghrib, antara salat maghrib dan salat isya selama 40 hari. Dan riyadhah artinya berlatih untuk menahan hal-hal yang sifatnya nafsu hewani. Jadi selama kita mengerjakan kaifiat ini, dianjurkan untuk berlatih mengendalikan nafsu agar fokus terhadap kaifiat ini. Nah, setelah 40 hari, maka insya Allah Anda akan memperoleh kumparan energi dari ayat surat Al-Baqarah ayat 1-2 untuk ketiga khususiyat tersebut. Entah itu untuk Anda sendiri ataupun untuk orang lain. Jika untuk orang lain, Anda cukup membacakannya kepada air, dan air itu bisa diminumkan dan bisa pula dimandikan. Itu untuk kecerdasan atau untuk menghilangkan kebimbangan dan keraguan
menetapkan keyakinan, agar diberikan kepastian dalam setiap keputusan, atau mungkin dipercaya, agar dipercaya. Demikian kaifiat dan khususnya ayat ini telah dipaparkan. Semoga bermanfaat bagi para muslimin. Dan wasiat saya adalah bertakwalah Anda semua dan saya kepada Allah Ta'ala, dan jangan pernah menggunakan anugerah Allah Ta'ala yang berupa pengetahuan ini di jalan yang tidak Allah ridhai, yaitu jalan yang menyimpang dari syariat agama. Dan di sini kami sengaja mencantumkan Latin daripada redaksi ijazah ini. Semoga bagi yang tidak terbiasa dengan huruf Arab Sunda bisa memanfaatkan atau bisa mengambil manfaat dari catatan Latin ini. Dan insya Allah kami akan simpan dengan format PDF dengan link deskripsinya, bisa didapatkan di deskripsi videonya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di segmen yang berbeda, tentu masih di dalam tema ijazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.